Latar belakang berdirinya Kesultanan Banten. Yang pertama, perkembangan Islam di Sunda. Pada abad ke-16, Islam mulai menyebar di wilayah Sunda termasuk Banten. Peran para wali Songo seperti Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan Islam sangat penting. Yang kedua, peran Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin atau putra Sunan Gunung Jati berperan besar dalam mendirikan Kesultanan Banten. Ia memimpin ekspansi kerajaan Demak ke Banten Girang pada tahun 1526 yang kemudian menjadi pusat Kesultanan Banten. Yang ketiga, perdagangan strategis. Banten memiliki posisi strategis sebagai pelabuhan penting di pantai utara Jawa. Hal ini membuat Banten menjadi pusat perdagangan yang ramai dan menarik minat berbagai pihak, termasuk pedagang dari berbagai negara. 4. Perlawanan terhadap Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran yang sebelumnya menguasai Banten mulai menghadapi tantangan dari Demak. Banten kemudian berhasil memerdekakan diri dan menjadi kerajaan mandiri. Yang kelima, pendirian Surosowan. Sultan Maulana Hasanuddin memindahkan ibu kota kerajaan Banten dari Banten Girang ke Surosowan, yang dianggap lebih strategis untuk pusat perdagangan. Yang keenam, puncak kejayaan. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1683 yang berhasil memajukan kekuatan militer Banten serta menjalin hubungan perdagangannya luas dengan berbagai negara. Yang ketujuh, konflik dengan VOC. Sultan Ageng Tirtayasa juga dikenal karena perlawanannya terhadap VOC yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Banten. Berikut adalah raja yang memerintah di Kerajaan Banten. 1. Sunan Gunung Jati tahun 1526 sampai 1552 adalah pendiri Kesultanan Banten bersama Fathaillah, namun kemudian lebih aktif di Cirebon. Pemerintahan Banten dilanjutkan oleh anaknya. 2. Maulana Hasanuddin tahun 1952 sampai 1570 adalah anak Sunan Gunung Jati, dianggap sebagai Sultan pertama Banten yang sebenarnya memperluas dan memperkuat Islam di Banten. 3. Maulana Yusuf tahun 1570 sampai 1580, putra Hasanuddin, menaklukkan kerajaan Pajajaran di Pakuan, Bogor, yang merupakan sisa kekuatan Hindu di Jawa Barat. Keempat, Maulana Muhammad tahun 1580 sampai 1596, meninggal dalam ekspedisi ke Palembang karena ia masih muda saat naik takhta. Pemerintahannya sempat dipegang oleh walinya. 5. Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir tahun 1596 sampai 1651. Naik takhta saat masih bayi. Pemerintahannya dijalankan oleh wali seperti Pangeran Rana Manggala. Masa pemerintahannya ditandai dengan awal masuknya Belanda atau VOC ke Banten. 6. Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai 1683. Masa kejayaan Banten menentang dominasi VOC, membangun armada laut, dan memperluas hubungan dagang dengan luar negeri. 7. Sultan Haji pemerintah pada tahun 1683 sampai 1687 adalah putra Sultan Ageng yang bersekutu dengan VOC dan berkonflik dengan ayahnya. Setelah naik takhta dengan bantuan VOC, pengaruh Belanda di Banten meningkat. 8. Sultan Abu Nars Abdul Qahar 1687 sampai 1690. 9. Sultan Abdul Fattah 1690 sampai 1992. Sultan Abdul Mahasin Muhammad Zainal Abidin memerintah dari tahun 1992 sampai 1733. Sultan Sarifuddin memerintah dari tahun 1733 sampai 1750. Ke-12, Sultan Abdul Fath Muhammad
Syifa Zainal Arifin memerintah pada tahun 1750 sampai 1773. 13. Sultan Aliuddin I memerintah pada tahun 1733 sampai 1799. 14. Sultan Muhammad Aliuddin II memerintah dari 1799 sampai 1808. 15. Sultan Muhammad Syarifuddin memerintah dari tahun 1809 sampai 1913. Setelah masa ini, pengaruh Kesultanan Banten semakin melemah akibat tekanan dari pemerintah kolonial Belanda. Kehidupan ekonomi Kerajaan Banten. Kehidupan ekonomi Kerajaan Banten sangat dipengaruhi oleh perdagangan internasional, terutama lada. Banten menjadi pusat perdagangan dan pusat penyebaran Islam karena letaknya yang sangat strategis dan komoditas ekspornya yaitu lada. Selain lada, hasil pertanian dan perkebunan seperti beras, tebu juga diperdagangkan. Berikut rincian tentang kehidupan ekonomi Kerajaan Banten. 1. Perdagangan lada. Kerajaan Banten memiliki monopoli perdagangan lada dari Lampung yang merupakan primadona saat itu. 2. Perdagangan internasional. Pelabuhan Banten menjadi pusat perdagangan yang ramai dikunjungi oleh negara lain seperti Eropa, Arab, Iran, India, dan Cina. 3. Komoditas lain. Selain lada, Kerajaan Banten juga mengekspor beras, tebu, dan cengkeh. 4. Sistem tanam paksa. Untuk menjaga pasokan lada, Kesultanan Banten menegakkan sistem tanam paksa untuk petani di Lampung. 5. Perkembangan ekonomi. Di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, ekonomi Kerajaan Banten berkembang pesat. Kemudahan ekonomi. Setelah Sultan Ageng Tirtayasa diasingkan oleh Belanda, kemakmuran rakyat Banten merosot oleh tangkap campur tangan Belanda. Kehidupan sosial Kerajaan Banten. Kehidupan sosial Kerajaan Banten diwarnai oleh pengaruh Islam yang kuat, perdagangan maritim, dan keberagaman etnis. Meskipun demikian, masih ada masyarakat yang mempertahankan kepercayaan lama seperti Sunda Wiwitan. Beberapa faktor mengenai kehidupan sosial Kerajaan Banten. 1. Pengaruh Islam. Islam menjadi agama utama di Banten. 2. Keberagaman etnis. Banten merupakan pusat perdagangan yang menarik banyak pedagang dari etnis lain seperti Jawa, Sunda, Bugis, dan lain-lain. Perdagangan maritim. Kehidupan ekonomi Banten didasarkan pada perdagangan internasional, terutama perdagangan dari Lampung. Toleransi. Pedagang dan masyarakat Banten menunjukkan sikap toleransi dan terbuka terhadap beberapa budaya. Terakhir, tradisi dan kepercayaan lama. Meskipun Islam berkembang pesat, masih ada masyarakat yang mempertahankan kepercayaan lama seperti Sunda Wiwitan dan menyingkir ke pedalaman. Kehidupan budaya Kerajaan Banten. Kehidupan budaya Kerajaan Banten memiliki karakteristik unik karena merupakan perpaduan antara tradisi lokal dengan pengaruh Islam dan budaya asing, khususnya melalui perdagangan internasional. Kerajaan Banten yang maritim memiliki perekonomian yang kuat karena menjadi pusat perdagangan internasional, terutama lada. Kehidupan sosialnya juga dipengaruhi oleh agama Islam, namun masih ada masyarakat yang mempertahankan tradisi lama, seperti yang dilakukan oleh suku Baduy. Berikut beberapa aspek kehidupan budaya Kerajaan Banten. 1. Perekonomian. 2. Kehidupan sosial. 3. Budaya. 4. Pengaruh Islam. Dan 5. Perpaduan budaya.